Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik kita. Walaupun masih pembelajaran jarak jauh, tapi mudah-mudahan anak soleh dan soleha tetap semangat, tidak menyurutkan niat belajar anak soleh dan soleha ya. Oke, anak soleh dan soleha, kemarin kita sudah membahas atau sudah sampai kepada subtema 2 pembelajaran ketiga. Artinya hari ini kita masuk ke subtema yang baru ya, yaitu subtema 3. Masih ingat ya? Kemarin subtema 1 kita membahas tentang kegiatan di pagi hari. Lalu subtema 2 kegiatan di siang hari. Nah, sekarang kita masuk subtema 3 yaitu kegiatan di sore hari. Masih di tema 3 yaitu kegiatanku ya. Nah, ada apa di subtema 3 untuk hari ini? Hari ini kita di pembelajaran yang pertama ya, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Fokus materi kita untuk hari ini adalah bahasa Indonesia, yaitu menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek, yaitu gambar, tulisan, dan atau syair lagu, dan atau eksplorasi lingkungan, serta PPKN, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya. Jadi hari ini di subtema 3 pembelajaran yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia dan PPKN dulu ya, soleh-soleha. Kalau gitu kita langsung mulai aja yuk. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama kita akan membahas bahasa Indonesia dulu. Nah, di sini ada sebuah gambar ya yang mencerminkan atau yang menceritakan tentang kegiatan di sore hari. Ya, wah, ada yang bermain, ada yang menyiram tanaman, ada yang belajar. Kita baca dulu ya bacaannya. Sore hari saat yang menyenangkan. Kita bisa menyiram tanaman di halaman, membantu ibu membuat kue di dapur, bisa juga bermain bersama teman atau mengulang pelajaran. Tapi mandi sore jangan dilupakan. Mandi sore baik untuk kesehatan. Wah ya, jadi betul sekali bahwa biasanya nih ya, kalau sore-sore itu banyak sekali ya kegiatan yang bisa kita lakukan karena biasanya kan kalau siang hari itu masih panas ya, kalau sore hari itu mataharinya sudah lumayan agak sejuk gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita laksanakan di sore hari. Nah, seperti menyiram tanaman ya. Karena memang menyiram tanaman itu bagusnya pagi dan sore ya. Lalu bisa juga membantu ibu membuat kue di dapur atau menyiapkan makanan untuk makan malam mungkin ya. Bisa juga kita lakukan sore hari. Atau bisa juga bermain bersama teman-teman ya. Jadi yang bersepeda atau yang main kucing-kucingan seperti yang ada di gambar ya. Itu memang kalau sore hari itu karena mungkin tidak terlalu panas ya, jadi sangat cocok gitu untuk bermain. Lalu bisa juga mengulang pelajaran. Nah, jadi kalau misalkan anak soleh dan soleha pagi harinya sudah belajar, nah bisa tuh sore-sore diulang lagi pembelajarannya, dikerjakan PR-nya, ya. Biasanya lebih lebih kan kalau siang-siang masih panas gitu ya. Nah, kalau sore-sore biasanya lebih nyaman gitu kalau kita untuk mengulang pelajaran. Nah, terus mandi sore. Nah, ya mandi juga kita kalau misalnya mandi kan sehari itu 2 kali ya, pagi dan sore ya. Jadi mandi sore juga jangan dilupakan ya, karena mandi sore baik untuk kesehatan. Apalagi setelah kita beraktivitas seharian dari pagi, siang, sore. Nah, mandi sore supaya badan kembali segar begitu ya. Oke, kalau ini, nah di sini ada sebuah cerita ya. Sekarang kita ke simak dulu ceritanya ya. Matahari mulai condong ke barat. Tanda hari mulai sore. Udara pun terasa semakin sejuk. Anak-anak bermain di halaman.
Siti sedang mengulang pelajaran. Ayah Siti menyiram tanaman. Mereka melakukannya dengan senang hati sebagai rasa syukur atas nikmat sore hari. Nah, di sini ada ya kalimat pertama, matahari mulai condong ke barat. Apa ya artinya ya? Apa sih artinya matahari mulai condong ke barat? Nah, anak saya dan soleha, kalau kita ini ya, matahari itu terbit di arah timur ya, dan tenggelam di barat ya. Jadi matahari itu terbit di timur lalu tenggelam di barat. Artinya kalau pagi hari kita melihat matahari terbit itu dari timur lalu terbenam di barat. Nah, terbenam itu kan biasanya malam hari ya. Jadi untuk sore hari, mataharinya sudah mulai condong ke barat, maksudnya sudah mulai bergerak ke barat, ya. Jadi semakin sore, semakin malam, maka matahari akan tenggelam di barat, ya. Jadi di sini yang dimaksud matahari mulai condong ke barat adalah mataharinya mulai bergerak ke arah barat, ya. Tanda hari mulai sore, seperti itu, ya. Artinya, nah. Ada juga di sini udara. Udara itu apa udara? Udara itu yang kita hirup ya sehari-hari, yang gitu ya, yang kita kita menghirup udara ya. Kalau udara memang tidak terlihat ya, tapi bisa kita rasakan sejuknya atau misalnya panas gitu ya udara itu ya. Nah, lalu kalau sore hari, udara pun terasa semakin sejuk. Nah, sejuk itu apa sejuk? Dingin ya, dingin gitu ya. Lalu anak-anak bermain di halaman. Tahu ya halaman? Halaman itu biasanya tempat atau yang ada di depan rumah ya. Atau di belakang juga bisa ya, di belakang, halaman belakang namanya ya. Nah, Siti sedang mengulang pelajaran ya. Mengulang pelajaran itu berarti kita belajar kembali gitu. Misalnya pagi hari anak saya dan soleha belajar ya menyimak classroom. Nah, sore-sore diulang lagi pelajarannya, dibaca lagi bukunya. Ya, seperti itu. Ayah Siti menyiram tanaman ya. Kalau menyiram tanaman kita tahu ya, tanamannya disiram. Memakai apa? Tentu saja memakai air ya. Nah, mereka melakukannya dengan senang hati. Senang hati itu apa senang hati? Gembira ya, gembira gitu ya, senang. Sebagai rasa syukur atas nikmat sore hari ya. Karena bagaimanapun juga adanya pagi, siang, sore, malam itu adalah anugerah atau nikmat dari Allah yang harus kita syukuri ya. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, sekarang ada kata-kata yang berkaitan dengan sore hari ya. Apa saja sih kata-kata yang berkaitan dengan sore hari? Yuk kita baca dengan nyaring ya. Yang pertama tentu saja kata sore ya. Anak saya dan soleha paham ya sore itu apa ya? Sore itu setelah siang sebelum malam. Yaitu sore ya. Oke, selanjutnya ada matahari. Nah, matahari tentu saja kalau sore itu masih ada ya matahari ya. Nah, condong. Tadi itu condong apa? Nah, tadi matahari condong ke barat. Kita ulang di sini ya. Matahari mulai condong ke barat. Bergerak gitu ya, bergerak ke barat ya. Oke, lalu ada kata bermain. Nah, anak saya dan soalnya pasti sudah paham ya. Apa yang dimaksud dengan bermain ya. Lalu mengulang pelajaran ya. Seperti tadi dicontohkan. Misalnya pagi-pagi anak soleh dan soleha menyimak classroom, sore-sorenya dibuka lagi bukunya, dibaca lagi supaya lebih kuat gitu ya. Lalu sejuk. Nah, sejuk itu apa tadi? Dingin ya, mulai terasa sejuk, dingin gitu ya. Lalu udara. Nah, udara itu yang kita hirup sehari-hari ya. Yang kita hirup menggunakan apa coba? Menggunakan hidung ya. Seperti itu ya. Nah, dihirup nggak kelihatan ya, mungkin sedang menghirup udaranya ya. Oke.
Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan sore hari. Sebetulnya masih banyak ya kata-kata yang lain. Nah, coba sekarang ada pilihan kata-kata dalam kotak. Bagaimana kalau kita masukkan ke soal yang ada di sini ya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 ini ada soal. Kita isi soalnya dengan menggunakan kata-kata yang ada dalam kotak ya. Kita perhatikan dulu dalam kotaknya ada kata apa di sini? Sore, mandi, pulang, istirahat, kudapan. Nah, mungkin kalau sore anak soleh dan soleha sudah paham ya. Sore itu waktu setelah siang sebelum malam ya. Mandi juga anak soleh dan soleh sudah tahu ya. Mandi itu adalah aktivitas membersihkan diri atau membersihkan badan ya. Lalu pulang. Nah, pulang itu kalau misalkan kita dari mana-mana ya kembali ke rumah, nah itu kita sebut dengan kata pulang. Istirahat juga ya. Istirahat adalah keadaan kita misalnya setelah beraktivitas seharian, nah kita istirahat ya. Lalu kudapan, ada yang tahu kudapan? Nah, kudapan itu cemilan ya, soleh-soleha. Mungkin soleh-soleha lebih paham atau lebih familiar dengan kata cemilan ya. Jadi, kudapan itu cemilan ya, atau makanan ringan juga bisa ya. Oke, nah sekarang kita pasangkan ya. Nomor 1. Ibu membuat titik-titik yang lezat. Wah, membuat apa ya yang lezat? Membuat sore? Membuat mandi, membuat pulang, membuat istirahat, atau membuat kudapan? Coba yang mana? Yang mana kira-kira? Coba kita ganti pointer dulu ya. Yang mana? Ibu membuat titik-titik yang lezat? Tentu saja membuat kudapan. Ya, oke kita coret kudapannya. Nah, kudapannya di sini ya. Lalu, berarti kudapan sudah ya, sudah ada di nomor 1. Ciklik. Sekarang nomor 2. Sambil titik-titik, ayah membaca koran. Nah, sambil apa? Sambil sore, sambil mandi, sambil pulang, atau sambil istirahat? Yang mana yuk? Sambil titik-titik ayah membaca koran. Apakah sambil mandi membaca koran? Oh, tidak mungkin ya, nanti basah korannya ya. Sambil pulang membaca koran. Kalau pulangnya jalan kaki gimana? Masa jalan kaki sambil baca koran ya? Sambil istirahat, ayah membaca koran. Iya, betul ya. Sambil istirahat, ayah membaca koran. Nah, ini kan kalau istirahat biasanya tidak melakukan aktivitas ya. Nah, jadi sambil membaca koran bisa ya. Sambil istirahat, ayah membaca koran. Nah, sekarang nomor 3. Pulang bermain, Beni segera. Biasanya kalau pulang bermain itu segera apa ya? Segera sore? Oh? Segera mandi? Atau segera pulang? Mana yo? Pulang bermain, Beni segera mandi. Tentu saja, mandi. Ya, aduh ini tentu saja segera mandi ya, supaya badan kembali segar. Nah, sekarang nomor 4. Pada titik-titik hari, ibu menyiram bunga. Apakah pada sore hari ibu menyiram bunga, ataukah pada pulang hari ibu menyiram bunga? Yang mana? Tentu saja pada sore hari ya. Oke. Lalu yang kelima, Beni menyambut ayah titik-titik kerja. Pasti ini ya, menyambut ayah pulang kerja. Oke, kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Nah, ini dia ya. Ibu membuat kudapan yang lezat. Sambil istirahat,
ayah membaca koran. Pulang bermain, Benny segera mandi. Pada sore hari, ibu menyiram bunga. Dan Benny menyambut ayah pulang kerja. Mudah ya caranya, mudah sekali. Oke, yang penting apa? Yang penting anak soleh dan soleha semakin lancar membacanya. Ya, kalau anak soleh dan soleha lancar membacanya, pasti soal-soal seperti ini mudah sekali. Jadi semangat ya, semangat selalu untuk membaca ya, supaya bacaannya makin lancar ya. Oke, sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita bercerita ya. Tapi bagaimana cara berceritanya? Nah, pertama kita susun dulu gambarnya. Ya, ini kan ada gambar. Nah, cara berceritanya adalah kita susun dulu gambarnya, lalu kita buat ceritanya deh. Nah, ceritanya seperti apa? Bebas ya. Ceritanya boleh menggunakan bahasa anak soleh dan soleha. Ini kita kasih contoh dulu ya. Nah, ini ada gambar anak yang mau mandi, lalu anak yang kotor sehabis bermain sepertinya. Lalu anak yang sedang bermain, dan anak yang sudah dalam keadaan rapih dan segar. Ya, coba kalau begitu kita urutkan dulu gambarnya ya. Kira-kira gambarnya yang mana dulu ya? Apakah mandi dulu? Atau kotor dulu? Atau bermain dulu? Atau rapi dulu? Yang mana coba? Tentu saja yang ini ya. Ini yang pertama nih. Oke. Anak-anak bermain dulu. Ya. Lalu setelah itu yang mana? Setelah bermain tentu saja badannya jadi kotor ya. Nomor 2-nya begini ya. Oke. Lalu setelah itu, setelah bermain, lalu mereka badannya kotor gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Membersihkan diri ya, atau mandi. Oke. Barulah setelah mandi, kembali dalam keadaan bersih. Ya, nah sekarang kita coba buat ceritanya ya. Nah, tadi ini ya, urutan gambarnya. Kalau Bu Gina, kata-katanya seperti ini. Ali dan teman-teman bermain bola di sore hari. Nah, anak soleh dan soleha silahkan boleh buat kalimat sesuai dengan gambarnya. Ya, yang penting kalimatnya harus sesuai gambar. Ya, kalimatnya bebas apa saja. Kalau Bu Gina begini kalimatnya. Ali dan teman-teman bermain bola di sore hari. Ya, untuk gambar keduanya, setelah bermain bola, pakaian dan badan Ali terlihat kotor. Lalu, yang untuk gambar ketiganya, kemudian Ali membersihkan badan dengan mandi sore. Ya. Lalu, untuk gambar keempat, setelah mandi, badan Ali terasa segar dan bersih. Ya, ini hanya contoh ya, soleh-soleha. Jadi untuk kalimatnya tidak harus seperti ini. Silahkan anak soleh dan soleha kreasikan. Yang penting apa? Yang penting sesuai dengan gambar ya. Jangan gambarnya main bola, dibilangnya Ali dan teman-teman sedang bermain sepeda misalnya ya. Itu tidak nyambung ya, soleh-soleha. Tapi kalau seperti ini nyambung ya, Ali dan teman-teman bermain bola di sore hari. Jadi sesuai antara kalimat dengan gambar ya. Ini hanya contoh ya, sekali lagi. Oke. Nah, kalau begitu langsung saja ya kita ke tugas bahasa Indonesianya. Tadi kita sudah di sini sudah belajar melengkapi kalimat ya, melengkapi kalimat dengan mengisi kata-kata yang hilang dengan kata-kata yang ada dalam kotak. Lalu kita juga sudah belajar menyusun gambar, kemudian bercerita ya. Nah, sekarang giliran anak soleh dan soleha. Silahkan untuk tugas bahasa Indonesianya buka buku paket tema 3-nya ya. Untuk melengkapi kalimat dengan kosakata yang tepat ada di halaman 63. Dan untuk yang bercerita ada di halaman 74. Silahkan dibuka buku paket tema 3-nya dan kerjakan dengan semangat ya. Ya, itu tugas bahasa Indonesianya. Oke. Nah, anak soleh dan soleha, sekarang kita akan masuk ke PPKN. Tapi
Seperti biasa, kalau anak soleh dan soleha merasa mau istirahat dulu, silahkan 5-10 menit boleh istirahat dulu. Nah, atau boleh minum dulu ya. Tapi kalau misalnya anak soleh dan soleha mau langsung, boleh ya, yuk kita langsung ke PPKN. Tapi kalau misalkan, aduh tadi masih pusing, masih ini ya, masih menyimak bahasa Indonesianya, perlu istirahat, boleh istirahat dulu ya, soleh dan soleha. Kalau Bu Gina akan langsung ya, Bu Gina akan langsung ke PPKN ya, oke? Yang mau langsung ayo. Tapi kalau misalkan yang mau istirahat dulu boleh, nanti kembali lagi, langsung saja diputar videonya bagian PPKN ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang PPKN ya. Ada apa saja di PPKN ini? Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di sini kita akan berdiskusi dulu ya. Diskusi dulu ya kita ya. Oke, di sini setiap orang memiliki kegiatan di sore hari. Antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah ya, jadi pasti anak soleh dan soleha punya kegiatan yang paling menyenangkan gitu ya. Ada yang mungkin bersepeda, ada yang mengulang pelajaran. Ya, di sini nih ada beberapa kegiatan sore hari ya, contoh kegiatan yang baik di sore hari diantaranya mengulang pelajaran di rumah, menyiram tanaman di halaman, membereskan kamar tidur, mandi sore, berolahraga, atau membantu ibu di dapur ya. Ini adalah 6 contoh kegiatan yang baik yang dilaksanakan di sore hari. Nah, kebiasaan baik berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Apa saja kebiasaan baikmu pada sore hari di rumah? Nah, coba sekarang kalau anak soleh dan soleha bagaimana nih di rumah? Apakah anak soleh dan soleha mengulang pelajaran? Atau lebih senang menyiram tanaman di sore hari? Atau membereskan kamar tidur? Atau mandi sore? Atau berolahraga? Bentar ya, ininya pointernya. Atau membantu ibu di dapur? Ya, atau berolahraga. Yang mana nih? Mungkin ada yang, Bu, kalau aku lebih suka mengulang pelajaran, membaca buku lagi misalnya. Kalau Bu Gina, kalau sore hari itu biasanya menyiram tanaman, ya, dan tentu saja mandi sore, ya, seperti itu. Kalau anak soleh dan soleha yang mana? Ada yang membereskan kamar tidur kah? Karena kan malamnya mau dipakai tidur ya kamar tidurnya, jadi sore-sore boleh dibereskan dulu supaya nanti pas malam pas mau tidur sudah dalam keadaan rapi, ya. Atau misalnya membantu ibu di dapur gitu ya, boleh. Atau misalkan ada kegiatan yang lain yang suka menggambar, mungkin ya lebih senang menggambar di sore hari, boleh ya. Banyak sekali kegiatan di sore hari yang bisa kita lakukan ya. Kita langsung ke slide berikutnya ya. Nah, kita baca dulu. Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah terasa tenang dan nyaman. Nah, perhatikan gambar di samping ya, maksudnya bukan di bawah ini ya. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Sampaikanlah pendapatmu, apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Sampaikan alasanmu. Di sini ada gambar ya, gambar A dan ada gambar B. Menurut anak soleh dan soleha, manakah kebiasaan yang baik? Yang A atau yang B? Yang mana kebiasaan baik? Tentu saja yang B ya. Nah, sepertinya kalau yang B ini adalah anak yang membantu ibunya membawakan tas. Ya, ini merupakan kebiasaan yang baik ya.
Misalnya ibu kita pulang dari pulang kerja atau pulang dari mana-mana, boleh ya, ibu boleh tasnya saya bawakan, begitu ya. Tapi kalau sekarang sedang pandemi ya, kalau ada ibunya dari luar, ibunya mandi dulu ya. Tasnya juga mungkin disemprot dulu, baru bisa dibawakan oleh anak soleh dan soleha ya. Nah, bagaimana dengan gambar A ini? Apakah ini menunjukkan kebiasaan yang baik? Dilihat dari mukanya, yang ini adiknya nangis, kakaknya marah, lalu bonekanya direbut ya, rebutan begitu ya. Apakah ini kebiasaan baik? Kurang ya, kebiasaan ini kurang baik, bertengkar dengan kakak atau adik ya. Jangan ya anak soleh dan soleha ya. Kalau memang kita mau bermain, kita bisa bermain bersama, mainnya gantian aja ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perhatikan bacaan berikut. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Oke, begini mau tanya dulu nih. Siapa di sini anak soleh dan soleha yang suka ngambek kalau ayah ibunya pergi kerja? Ada nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada berarti keren nih ya. Jadi kalau misalnya ayah atau ibu kita bekerja, anak soleh dan soleha jangan ngambek ya. Karena mereka bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Ya, jadi anak soleh dan soleha alangkah lebih baik kalau orang tua kita bekerja itu diberikan semangat. Semangat ya ayah, semangat ya ibu misalnya ya. Nah, jadi ketika orang tua kita pulang kerja pun kita menyambutnya dengan sikap yang santun ya. Jangan ngambek, "Ih, ibu kemana aja sih?" Atau misalkan, "Ih, ayah kemana aja sih?" Nah, jangan ngambek ya. Nah, pasti anak soleh dan soleha bisa mengerti dan memahami keadaan seperti itu ya. Jadi kita harus tetap semangat. Kita juga harus memberikan semangat kepada ayah dan ibu kita yang mungkin bekerja ya. Kalau ibunya yang tidak bekerja, bagaimana? Ibu yang tidak bekerja di rumah juga harus tetap kita hormati. Karena apa? Karena ibu kita di rumah juga menjaga kita, menyiapkan segala keperluan kita ya, anak soleh dan soleha ya. Jadi kita juga harus menghormati, kita juga harus tetap memberi semangat kepada ibu kita yang mungkin bekerja di rumah ya, atau tidak bekerja keluar begitu ya, jadi mengurus kita di rumah. Misalnya ibu kita membuat masakan, ibu semangat ya masaknya, yang enak ya misalnya ya. Atau ketika ibu menyapu juga sama ya, kita lebih baik juga membantu seperti itu ya. Pokoknya kita harus menghormati dan menyayangi orang tua kita bagaimanapun keadaannya ya. Oke. Nah, berikutnya ada apa di sini? Oke. Di sini coba ya, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua dan beri tanda silang pada cara yang kurang baik. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama, bertengkar dengan adik. Coba kalau orang tua kita pulang, ya, apakah bertengkar dengan adik adalah cara yang baik menyambut orang tua? Teto, tidak ya, tentu saja bukan cara yang baik. Masa orang tua kita baru pulang kitanya berantem ya sama adik atau sama kakak? Kasihan dong orang tua kita. Ketika pulang, mereka mungkin lelah seharian, butuh istirahat. Ini kita malah berantem sama adik atau sama kakak kita ya. Nah, itu berarti bukan cara yang baik atau bukan kebiasaan yang baik ya. Bagaimana dengan yang ini? Membawakan tas kerja ibu. Apakah ini cara yang baik menyambut orang tua? Tentu saja. Ya, ini cara yang baik ya. Lalu bagaimana dengan menyambut ayah dengan riang? Dengan riang. Riang itu apa? Senang ya, senang, gembira. Apakah ini cara yang baik? Tentu saja cara yang baik ya. Jadi ketika ayah pulang, ayah,
selamat datang, begitu ya. Menyambut ayah dengan baik. Lalu bagaimana dengan ini? Marah-marah karena ayah telat. Misalnya ayahnya lembur. Terus kitanya marah-marah pas ayah pulang. Ayah gimana sih? Ini kan udah malam. Kenapa ayah baru pulang? Aku kan nungguin ayah dari tadi. Misalnya ya. Apakah itu cara yang baik? Tidak ya, tidak boleh marah-marah. Kasihan ayahnya ya, capek ya. Harusnya disambut ya. Selamat datang ayah, mau dibawakan minum misalnya ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini dia. So ya. Jadi ini cara yang kurang baik, dan yang ini dikasih jempol nih, yang baik dikasih jempol nih ya. Jadi, biasakanlah menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja ya, supaya orang tua kita makin semangat bekerjanya ya, semakin semangat, semakin semakin senang hatinya ya. Gitu. Karena kan orang tua kita juga bekerja untuk siapa? Untuk kita juga ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi itu tadi tentang materi PPKN. Nah, untuk tugas PPKN-nya, yang pertama tugasnya membaca ya. Jadi di buku paket tema 3 halaman 76 itu membaca ya. Anak saya dan saya silahkan dibaca, ada bacaannya di situ. Kalau yang belum lancar bacanya, boleh minta bantuan ayah bundanya ya untuk membantu membacanya. Lalu kemudian mengerjakan soal di halaman berikutnya, yaitu buku paket tema 3 halaman 77. Oke? Di situ ada soal yang berkaitan dengan bacaannya juga. Oke? Kerjakan dengan semangat ya. Nah, selanjutnya selesai ya. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai. Bu Gina ingatkan kembali untuk tugas hari ini. Yang pertama, melengkapi kalimat dengan kosakata yang tepat, ada di halaman 63. Lalu bercerita berdasarkan ukuran gambar, ada di halaman 74. Lalu membaca di buku paket halaman 76 ya. Dan mengerjakan soal di buku paket halaman 77 ya. Jadi ada 4 halaman yang untuk tugas hari ini ya. Silahkan anak saya dan soleha boleh dikerjakan. Untuk tugas hari ini. Nah, untuk materinya alhamdulillah sekian ya. Sekian penyampaian materi tematik untuk hari ini. Mudah-mudahan anak saya dan soleha tetap semangat. Jika ada yang masih kurang paham, ada yang masih ingin ditanyakan, boleh hubungi Bu Gina ya, langsung di WA. Oke. Terima kasih anak saya dan soleha untuk hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Kita ketemu lagi di pembelajaran yang lain. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya, untuk disiplin. Pokoknya anak saya dan soleha semua harus sehat, harus tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Bu Gina pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.